Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah, untuk menunaikan salat Jum'ah berjamaah. Semoga dengan ini hati kita menjadi tenang, menjadi damai, dan menguatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin memiliki kemampuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan ini sebagai bekal dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Karena sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takwa dijamin kita akan sukses. Allah akan menjadikan seluruh persoalan kita dapat terurai dengan baik. Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar dari seluruh problematika hidup dan kehidupan kita ini. Dengan takwa Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Dengan takwa ini Allah akan menjadikan urusan kita mudah untuk ditunaikan, dilaksanakan. Dengan takwa itu Allah akan memberikan furqan kepada kita, kemampuan bagi kita untuk membedakan yang hak dari yang batil, dan kemampuan untuk melaksanakan yang hak dan meninggalkan yang batil. Dengan takwa itu kita akan menjadi manusia-manusia yang kehadirannya, kedatangannya di muka bumi ini mampu memberikan kebaikan, memberikan manfaat, bukan sebaliknya. Kita akan menjadi manusia-manusia yang berpahala dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita ini. Dan dengan takwa itu Allah akan memberikan kontrol pada pribadi kita, waskat, pengawasan melekat pada diri kita ini. Kita tidak akan masuk lubang yang sama dua kali, apalagi berkali-kali. Kita tidak akan mengulang kesalahan dan dosa yang sama berulang-ulang. Dan dengan takwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan memberikan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita ini. Akan dibuka pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi ini. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang berakal sudah barang tentu kita akan menjadikan takwa ini sebagai bekal terbaik untuk sukses hidup kita di dunia ini maupun kelak pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir ini adalah golongan manusia yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan itu, dan kita termasuk orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ketakwaan yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita peroleh, kita gunakan untuk menghadapi tugas-tugas tanggung jawab hidup dan kehidupan ini. Mari diantaranya adalah kita bagaimana sukses untuk mendidik, membangun generasi kita, anak-anak kita. Dengan kekuatan takwa yang ada diharapkan kita mampu tampil baik sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, untuk mentarbiyah, untuk mendidik putra-putri dan anggota keluarganya dengan benar, dengan sistem yang baik. Karena pendidikan utama itu dalam keluarga.
Yang bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Bagaimana bapak dan ibu ini bisa menjaga dalam menumbuh kembangkan putra-putrinya di atas fitrah anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu kita, oleh istri kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena itu maka faktor pertama dan utama dalam pendidikan anak manusia ini adalah keluarga. Dan yang bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Dan inilah ranah pendidikan pertama dan utama. Sebelum selanjutnya amanah ini kita serahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Baik itu berupa persekolahan-persekolahan yang ada, madrasah-madrasah yang ada, perguruan tinggi, atau ma'had pesantren yang ada. Maka tanggung jawab tetap melekat pada orang tua, pada bapak ibunya, untuk memilihkan sekolah yang benar, yang bisa menjaga fitrah putra-putrinya, yang bisa menumbuh kembangkan putra-putrinya dengan baik. Karena tidak boleh kita sembarang memilih lembaga pendidikan. Harus kita pilih lembaga pendidikan yang benar, yang bisa menumbuhkan, kembangkan anak-anak kita menjadi generasi yang benar. Dan kemudian ranah pendidikan ketiga adalah masyarakat. Dan ini adalah tanggung jawab pemimpin yang ada mulai dari presiden sampai RT, ketua RT. Adalah bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menjaga masyarakatnya, rakyatnya, bangsanya, untuk tertarbiyah, terdidik dengan benar, sehingga menjadi rakyat, menjadi bangsa yang terdidik, yang educated, menjadi bangsa yang berbudaya dan berperadaban agung dan mulia. Hadirin, itulah tiga ranah pendidikan dan semuanya bertanggung jawab terhadap sukses pendidikan yang ada. Kehidupan masyarakat yang ada, termasuk kepemimpinan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini tergantung daripada kualitas pendidikan yang ada ini. Jika pendidikannya benar dan berkualitas, maka outputnya, hasilnya adalah lahirnya pemimpin-pemimpin masyarakat yang benar. Dan lahirnya masyarakat-masyarakat yang terbina secara benar oleh pemimpinnya. Karena itu maka pendidikan ini adalah merupakan sokok guru bagi masyarakat ini. Baik tidaknya masyarakat ini tergantung daripada baik dan tidaknya pendidikan yang ada, baik itu di rumah tangga, di persekolahan, maupun pendidikan informal yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Laqad manallahu, sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar 'alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman. Idz ba'atha fihim, ketika Allah mengutus pada mereka, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang bertugas untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan bertugas mensucikan, membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan al-hikmah, yaitu sunnah Nabi. Wa ingkanu, dan sesungguhnya keberadaan mereka min qablu, sebelum itu, lafi dhalalin mubin, sungguh dalam kebingungan yang nyata, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutusnya para rasul merupakan karunia yang besar bagi kehidupan kemanusiaan ini, bagi kehidupan di alam semesta ini. Karena dengan diutusnya rasul itu, maka kebaikan diberikan oleh Allah dalam kehidupan kemanusiaan, dalam kehidupan di alam semesta ini. Nah,
Karena saat ini tidak ada Rasul. Karena Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah pemungkas para nabi dan rasul, sehingga setelah beliau tidak ada lagi nabi dan rasul. Maka selanjutnya adalah para ulama yang melanjutkan tugas kerasulan ini, tugas nabi dan rasul itu. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka para ulama lah yang melanjutkan kepemimpinan nabi, kepemimpinan rasul ini, yang bertugas untuk mendidik, mentarbiyah umat manusia ini ke jalan yang benar. Sehingga keberadaan Rasul, keberadaan para ulama ini merupakan karunia besar. Kenapa? Karena dengan adanya Rasul, dengan adanya ulama pewaris Rasul, maka masyarakat ini terdidik, masyarakat ini tercerahkan, masyarakat ini terbimbing ke jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepemimpinan ulama itu penting karena sangat menentukan. Karena pemimpin yang ulama, maka dia akan bisa mengambil sebuah kebijakan, mengambil polisi secara benar, berdasarkan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan laqad manna Allah, sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar al mukminin atas orang-orang beriman ini. Itu ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika terutusnya, ketika diutus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi pemimpin ulama yang berakar, yang berasal dari masyarakat setempat, yang menjadi figur contoh keteladanan, yang memimpin, yang membimbing, yang mentarbiyah umatnya, adalah merupakan karunia besar. Dia menjadi lampu penerang yang menerangi kehidupan masyarakatnya dengan melakukan tugas kerasulan, yaitu yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauliyah wahyu maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat yang ada di alam semesta ini. Semua menjelaskan tentang Allah. Ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah yang disampaikan oleh Rasul, yang disampaikan oleh pelanjut Rasul, para ulama, para asatid, adalah merupakan ayat-ayat Allah, baik itu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah maupun ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini dicerahkan oleh ulama, oleh pemimpin, oleh kepala rumah tangga, oleh para asatid, kaitannya dengan ilmu atau ayat-ayat yang disampaikan kepada kita yang merupakan ayat-ayat Allah, jika menyampaikannya benar, maka semakin bertambah ilmunya, semakin ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan informasi tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka karena Al-Quran dan As-Sunnah itu intinya dan menjelaskan Allah beserta keberadaannya, maka semakin dibacakan ayat Allah, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa dan seterusnya, itu adalah ayat-ayat Allah. Karena itu adalah ilmu Allah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Sehingga kalau kita bacakan ilmu-ilmu yang ada itu, maka kita bacakan ayat-ayat Allah. Sehingga kalau kita bacakan ayat-ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, jika benar cara membacakannya, maka semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan dan keimanan yang tumbuh pada anak didik kita, pada anak-anak kita, keluarga kita, pada anak-anak didik kita, pada masyarakat kita, bangsa kita, rakyat kita ini adalah keyakinan yang memiliki dasar, yang memiliki hujjah, punya landasan ilmiah, sehingga kokoh dan kuat
menjadi anak-anak dalam keluarga kita yang kuat keyakinannya dan keimanannya, menjadi anak didik di sekolah, di perguruan tinggi yang kuat keyakinan dan keimanannya, menjadi bangsa masyarakat yang keyakinan dan keimanannya kuat karena punya landasan ilmiah, karena adanya pemimpin, adanya ulama, adanya para asatidz guru, adanya para orang tua yang peduli terhadap persoalan pendidikan, mendidik putra-putranya berdasarkan ilmu, berdasarkan hujjah, landasan hujjah yang kuat. Dan seluruh Al-Quran dan As-Sunnah Nabi adalah merupakan landasan ilmiah yang dijamin keautentikannya dan kebenarannya. Begitu pula ilmu yang melekat pada seluruh ciptaan Allah yang ada ini adalah landasan yang kuat, yang ilmiah, yang kedua-duanya secara integral mengantarkan siapa saja yang dibacakan ayat Allah ini tumbuh ma'rifatnya, tumbuh keyakinannya, tumbuh keimanannya. Sehingga jika benar cara mendidiknya, kalau orang tua benar mendidik putra-putrinya, kalau sekolah, para asatidz, para guru dan dosen benar dalam mendidik siswa dan mahasiswanya, kalau pemerintah mulai dari presiden sampai RT benar dalam mendidik dan membangun rakyatnya, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki keyakinan dan keimanan yang benar, yang kuat, yang memiliki landasan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sebab dalam kehidupan zaman sekarang ini kalau kita tidak punya ilmu yang tidak mengantarkan kepada keyakinan keimanan kita, kita akan menjadi manusia yang terombang-ambing di dalam ketidakpastian. Kita akan meraba-raba hidup dan kehidupan ini. Tidak jelas mau kemana kita menapaki perjalanan hidup ini. Karena kurangnya penjelasan, kurangnya penerangan. Karena hujjah tidak disampaikan oleh para penanggung jawab pendidikan itu sendiri, yaitu orang tua, para asatidz, guru dan dosen, maupun para pemimpin yang ada di negeri-negeri ini. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan keimanan yang berdasarkan ilmu inilah keyakinan keimanan yang tak terbantahkan. Dan kalau kita, anak kita bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atas landasan ilmu, baru sah syahadatnya. Karena dia memilih atas dasar ilmu, tidak ikut-ikutan. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa syarat sah syahadat itu ada 7. Al-ilmu yang pertama, yang kedua al-yakin, yang ketiga as-sidq, yang keempat al-qabul, yang kelima al-inqiyad, yang keenam al-mahabbah, yang terakhir al-ikhlas. Itu syarat sah syahadat, syahadatan kita ini. Jadi kalau setiap muslim memilih Islam sebagai agamanya, memilih Allah Tuhan yang diyakininya, dan memilih Muhammad Rasulullah sebagai nabi dan rasul yang diikuti dalam beribadah kepada Allah SWT atas landasan ilmu, ilmiah, sehingga melahirkan keyakinan yang kuat, sehingga hatinya, lisannya, perbuatannya utuh, dia membenarkan apa yang diyakini, yang dibawa oleh Rasul, kemudian dia patuhi, diterima apa yang datang dari Allah dan Rasul, diterima sepenuh jiwa dan raga. Al-inqiyad dipatuhi dengan kepatuhan, bahkan puncak ketundukan dan kepatuhan. Dan itu dilakukan dengan penuh kecintaan, al-mahabbah, dan al-ikhlas, tulus, murni, terlepas dari syirik. Maka keislaman orang yang seperti itulah keislaman yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak kita memilih Islam hanya keturunan, faktor keturunan, ikut-ikutan, tanpa dasar, tanpa hujjah, tanpa ilmu. Karena lembaga pendidikan tidak mengorientasikan kepada putra-putrinya, kepada siswa-siswinya, kepada mahasiswanya. Pemerintah tidak mengorientasikan kepada rakyatnya, kepada bangsanya, untuk mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya pencipta hidup dan kehidupan ini. Sehingga anak-anak kita, rakyat kita, bangsa kita faham bahwa kehidupan ini adalah karya Allah. Karya Allah.
Dia pencipta tunggal, dia penguasa tunggal, dia pemilik tunggal, dan dia pengatur tunggal hidup dan kehidupan ini. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Malik, dan Allah Al-Mudabbir. Allah adalah pencipta tunggal, karena itu dia pemilik dan penguasa tunggal terhadap seluruh ciptaannya yang ada ini, dan dia adalah pengatur tunggal atas seluruh ciptaannya yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai pendidik-pendidik ini melaksanakan tugas kependidikan, yaitu melakukan tilawah kepada putra-putri kita, baik pada ranah keluarga, ranah lembaga pendidikan, ranah lembaga pendidikan, maupun ranah masyarakat umum oleh para pemimpin yang ada, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang berilmu, yang berbudaya, yang berperadaban. Kita akan menemukan kalimat tauhid sebagai karunia terbesar bagi hidup dan kehidupan ini, sehingga hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dengan tilawah ini maka diharapkan kita menemukan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid ilmiah, karena tauhid rububiyah ini adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah satu-satunya pencipta dan pengatur hidup dan kehidupan ini. Jadi hidup dan kehidupan ini adalah karya Allah, bukan karya yang lain. Kalau seluruh ilmu pengetahuan menjelaskan akan hal ini, maka keyakinan kita pasti kuat. Kita tidak main-main. Dan di situ kita akan menemukan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang akan menjadi pengikat yang sangat kuat, al-urwatul wuthqa lam fisama laha. Tali yang sangat kuat yang tidak mungkin putus. Itulah ikatan kehidupan yang sesungguhnya. Itulah tauhid, itulah fitrah manusia, itulah hak asasi manusia. Sehingga kalau kita menemukan kalimat la ilaha illallah berdasarkan ilmu, maka kita menemukan kedirian dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tugas Rasul yang kedua, tugas ulama yang kedua, tugas para asatid yang kedua, tugas para orang tua sebagai pendidik putra-putrinya yang kedua adalah tazkiyah, bayuzakkihim, dan mensucikan, membersihkan mereka. Setelah kita ini memiliki prinsip hidup yang jelas, keyakinan yang benar dan kuat, sehingga menjadi motivasi yang benar dan kuat, menjadi spirit yang benar dan kuat dalam hidup dan kehidupan ini, makin mereka motor penggerak untuk membangun kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini. Selanjutnya pekerjaan kita sebagai pendidik yang kedua adalah wayuzaki, membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa anak manusia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya dalam rangka menjaga kebersihan dan kesucian ini. Karena itu maka orang yang sudah bersyahadat di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan memperhatikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk dilaksanakan, dan memperhatikan larangan-larangan Allah dan Rasulnya untuk ditinggalkan, dalam rangka menjaga fitrah ini, dalam rangka membangun kebersihan dan kesucian, agar kita tumbuh dan berkembang dengan benar, menjadi manusia-manusia yang bersih dan tersucikan. Hadirin, kita melaksanakan sholat, menjalankan puasa, dan seterusnya perintah-perintah itu adalah dalam rangka ini agar bersih pikiran kita, agar suci hati kita dari segala kemusyrikan, kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Bersih. Syariat ini ditegakkan dalam rangka menjaga kebersihan dan kesucian agar kita menjadi manusia-manusia yang enak, yang mudah untuk melaksanakan kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini. Karena kebersihan dan kesucian hati ini dari segala kekafiran dan segala kekotoran, baik itu kekafiran, kemusyrikan, kefasikan, kemaksiatan dan kemungkaran lahir maupun batin. Dan ini menjadi ciri manusia yang sudah bersyahadat dengan la ilaha illallah adalah menjaga kebersihan dan kesuciannya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga hadirnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang relatif bersih inilah
Kita katakan relatif bersih karena kita bukan Nabi dan Rasul yang maksum. Kita berusaha karena enggak maksum itu, berusaha untuk membersihkan dan mensucikan diri kita ini agar kita tidak jauh dari Allah, tidak jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita siap melaksanakan Quran dan Sunnah, agar kita bisa memegang, mendekati, melaksanakan Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin dilaksanakan oleh mereka yang kotor. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali mereka yang berusaha untuk membersihkan, mensucikan dirinya. Gak mungkin lah Al-Quran ini dilaksanakan oleh mereka orang-orang kafir itu. Orang kafir laksanakan Quran, tidak mungkin. Orang-orang musyrik laksanakan Quran sudah dengan sunnah Nabi, tidak mungkin. Orang-orang maksiat dan mungkar mungkin tahu kebenaran, tapi dia sulit untuk melaksanakan kebenaran ini. Karena itu maka mari kita berusaha untuk membersihkan dan mensucikan ini. Dan ini tugas Rasul, tugas ulama, tugas pendidik, tugas orang tua, tugas pemerintah. Bagaimana menjaga kebersihan dan kesucian ini. Dan kita umat Islam harus mampu menunjukkan bahwa kita adalah umat yang bersih, yang tidak melakukan korupsi, manipulasi, dan seterusnya kejahatan-kejahatan dalam kehidupan ini. Ciri yang kedua, bahwa kita adalah makhluk manusia yang tertarbiyah dengan tarbiyah ilahiyah. Kemudian yang ketiga, tugas para pendidik adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka, kepada umat manusia ini Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan al-hikmah, as-sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah akidahnya benar secara rububiyah, kemudian secara uluhiyah benar dengan tazkiyatun nufus, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya terjaga. Maka yang ketiga adalah ta'limatul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada umat manusia yang sudah terantar menjadi bersih itu untuk siap melaksanakan Quran sesuai dengan sunnah Nabi. Di sini baru Quran membumi menjadi diri kita, menjadi keluarga kita, menjadi lembaga kita, masyarakat kita, menjadi bangsa kita, menjadi hidup dan kehidupan kita. Jadi ta'limatul kitab wal hikmah ini tugas berikutnya setelah kita tertazkiyahkan, terbersihkan dan tersucikan, sehingga kita siap menerima Al-Quran sepenuh jiwa dan raga, siap melaksanakan Al-Quran dengan sepenuh jiwa dan raga, dan kita laksanakan dengan penuh kecintaan, penuh ketulusan dan kemurnian, ikhlas, tanpa pamrih. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, sehingga Al-Quran menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan kita ini, menjadi diri kita ini, menjadi akhlak kita, menjadi peradaban kita, sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabatnya 15 abad yang silam. Bahkan kita akan menjadi manusia-manusia yang menunjukkan generasi Rabbani, yaitu manusia yang berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Tuhannya disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang terlepas dari segala kekurangan, kerendahan dan kejahatan. Maha suci Allah dari itu semua. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memiliki nama-nama yang baik, al-asmaul husna, 99 nama. Itulah nama Tuhan, itulah karakter Tuhan yang kita sembah. Kita sebagai penyembah Allah, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang terlepas dari segala kekurangan, kerendahan dan kecacatan seperti itu. Nama-nama yang baik, kita penyembah Tuhan yang baik itu, maka pastilah kita menjadi generasi Rabbani, generasi yang mencerminkan Tuhannya. Itulah karakter building yang harus kita bangun dalam kehidupan keluarga kita, dalam sekolah-sekolah kita, lembaga pendidikan kita, dan dalam kehidupan berbangsa, bernegara ini sebagai pemimpin, mulai dari presiden sampai ketua RT-nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seperti ini proses pendidikan dilakukan dalam hidup dan kehidupan ini, seperti Rasulullah Muhammad terhadap umatnya, kepada kita semua, yang terbangun masyarakat yang unggul, khairul ummah ukhrijat linnas, yang tampil sebagai model patron bagi umat yang lain, karena umat terbaik. Karena itu hadirinnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena saat-saat ini adalah saat-saat anak-anak kita masuk ke sekolah, lembaga pendidikan. Kita sendiri sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai bapak dan ibu bagi anak-anak kita, punya tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Termasuk dalam menyekolahkan putra-putri kita ini. Mana sekolah yang manhajnya adalah tilawah, tazkiyah, dan ta'limatul kitab wal hikmah. Sehingga anak-anak kita memiliki basic pendidikan yang kuat dan kokoh, menjadi generasi yang beriman, berislam, dan berihsan, memiliki akidah yang benar, melaksanakan syariat secara benar, dan berakhlak yang agung dan mulia, menjadi generasi yang bertauhid secara rububiyah, secara uluhiyah, dan secara al-asma was sifat. Dan nilai inti pendidikan Islam sebagai basic untuk keselamatan hidup dan kehidupan manusia di alam semesta ini. Hadirin jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau manusia-manusia itu terdidik, maka cirinya adalah mereka memiliki spirit, motivasi yang benar dan kuat dalam hidup ini. Yang kedua, mereka adalah manusia-manusia yang terjaga kebersihan dan kesucian lahir dan batinnya. Dan yang ketiga adalah mereka memiliki akhlak yang agung dan mulia, memiliki peradaban yang agung dan mulia. Itulah ciri dasar umat Islam yang tertarbiyah. Karena itu sungguh para nabi, para rasul, pelanjut para nabi dan rasul, yaitu para ulama, para asatid, para doa, para duat, para dai, adalah orang-orang yang sangat penting. Termasuk bapak-bapak semuanya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan putra-putrinya adalah sangat penting untuk mengorientasikan anak-anak kita ini di jalan yang benar, sehingga tumbuh dan berkembang dengan benar, dan membangun hidup dan kehidupan dengan benar, sehingga pada saatnya kalau dia menjadi pemimpin di tengah masyarakat, memimpin dengan benar, membawa masyarakat dengan benar, sehingga sejahtera lahir maupun batin, diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin, sengaja ini saya sampaikan dalam kesempatan khutbah ini karena masalah pendidikan ini sangat menentukan terhadap kehidupan kepemimpinan yang ada dan sangat menentukan terhadap kualitas masyarakat yang ada. Kalau pendidikannya benar, baik, berkualitas, maka insya Allah produknya, outputnya akan melahirkan pemimpin dan anggota masyarakat yang baik, dan kebaikan itu akan mengundang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang membawa kebaikan, kesejahteraan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ketakwaan yang sudah kita peroleh dari Ramadan kemarin dengan siam yang arahnya adalah takwa, dan kemudian juga ditambah dengan qiyamnya, ibadah-ibadah yang lain, kita membaca Al-Qur'an, memahami sunnah Nabi, menambah ilmu-ilmu yang dan sebagainya, dan itu menambah keyakinan kita, keimanan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka itulah bekal sukses paling tidak setahun yang akan datang dalam membangun keluarga kita, dalam membangun lembaga pendidikan kita, dalam membangun masyarakat kita di negeri ini, di dunia ini. Maka jika takwa itu yang menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan ini dalam seluruh persoalannya, termasuk persoalan pendidikan, maka dijamin
Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh problematika hidup dan kehidupan kita ini. Dan Allah menjamin bahwa Allah akan memberikan kemudahan dalam mengurusi keluarga kita, ngurusi sekolah kita, ngurusi masyarakat kita, ngurusi bangsa dan negara kita ini. Baik di bidang ideologi pemikirannya, bidang politiknya, ekonominya, keuangannya, sosialnya, budayanya. Allah akan memudahkan semuanya itu. Karena Allah menghendaki kemudahan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan dengan agama ini, dengan Islam ini. Untuk itu, mari kita sudahi khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dada bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.